Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini masih terus memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersama-sama thalabil ilmi yang insya Allah pada kesempatan pagi ini akan disampaikan oleh Pak Ustadz Ridwan. Yuk kita dengarkan sama-sama apa yang beliau sampaikan dan kita gunakan apa yang beliau sampaikan ini sebagai ilmu dan sebagai praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak Ustadz Ridwan, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Shalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa aidan rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bi gulamin halim falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbauka fandur madza tara qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wa aidan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan wala yudhi fala yaqrabanna musallana. Shadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai semua kakak-kakak alumni tahun 70 ya. 70 ya. Tahun 70. Saya belum lahir tuh. Ada 69. Saya kelahiran 73. Alhamdulillah. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran sebelumnya atas undangannya dan teriring doa dari saya untuk semua kakak-kakak, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa sukses di dunia wal akhirah insyaallah. Pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya yang tidak mampu, tidak sanggup untuk kita hitung. Apa saja? Semuanya tidak sanggup kita hitung. Makanan yang kita makan nggak sanggup kita hitung, apalagi di usia kakak-kakak sekarang ya. Mulai dari lahir sampai sekarang, makanan apa yang sudah kita makan, berapa banyak sudah rizki yang telah Allah berikan kepada kita soal makan. Mata kita yang sampai hari ini dapat melihat, berarti usia mata kita itu sudah tua juga. Ya, kalau dibilang onderdil-nya udah tua. Tapi selama masih bisa digunakan, tentunya apa saja yang kita lihat, berapa banyak yang sudah kita lihat, kita nggak bisa hitung. Pendengaran kita sejak mulai bisa mendengar saat kita bayi sampai hari ini, ya, apa saja yang sudah kita dengar, kita nggak sanggup menceritakan dan menghitungnya. Detakan jantung yang berdetak mulai dari kita bukan hanya lahir, saat ditiupkan ruh dari perut ibu kita, jantung ini berdetak sampai sekarang.
Kalau kakak-kakak masih berdetak jantungnya, berarti kakak-kakak semua atau kita semua yang hadir di sini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menggapai ridha Allah, menggapai husnul khotimah, insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Saudaraku sekalian, kakak-kakakku sekalian, dan semua sahabat alumni SMP 57 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin kita semua mendoakan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji ke Makkatul Mukarramah menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan dan menjadi haji yang mabrur. Allahumma ja'alhum hajan mabrura wa jamban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratun lan tabur. Amin. Dan semoga kita yang sudah berangkat Allah panggil lagi. Yang belum berangkat Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk berangkat dan berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Makkatul Mukarramah, menjadi tamu Allah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul materi yang dimintakan kepada saya telah sampaikan kepada panitia, judulnya kesetiaan dan pengorbanan keimanan. Karena momentumnya adalah momentum Idul Adha, tidak ada lain dan tidak ada bukan, tentunya kita banyak menukil, banyak mengambil ibrah dari cerita dan kisah keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam agar menjadi inspirasi. Kenapa menjadi inspirasi? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah prototipe yang begitu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan begitu sangat setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesetiaannya kepada Allah melebihi kesetiaannya kepada keluarganya atau kepada apapun. Kepada apapun Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya mampu menunjukkan sikap yang namanya al-wala, kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-bara, dan berlepas dari kecintaan kepada apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan keluarganya sendiri. Saya mencoba bagi Bapak dan Ibu yang berada di rumah untuk coba membuka surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 100. Nabi Ibrahim dan keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala sangat diagungkan. Sehingga saking Allah agungkan Nabi Ibrahim dan keluarganya, Allah memberi gelar kepada Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Dan memang pantas Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah karena kesetiaannya kepada Allah yang sangat luar biasa. Cerita dan kisah Nabi Ibrahim ini banyak diceritakan, namun mungkin apa yang saya ceritakan bisa menambah hasanah kita, bisa memperkaya keilmuan kita dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tatkala itu di pernikahannya dengan Siti Sarah tak kunjung diberikan anak, tak kunjung diamanahi anak, padahal saat itu Nabi Ibrahim usianya sudah 99 tahun. Mungkin Bapak Ibu ya di sini kalau dilihat angkatannya, angkatan tahun 70, usianya saya nggak bilang tua ya, usianya udah banyak. Dan saking banyaknya usia, mungkin ada di antara yang hadir di sini yang bukan cuma sekedar punya cucu, udah punya cicit, ya, bukan hanya sekedar punya cucu, sudah punya cicit. Namun Nabi Ibrahim di usia 99 tahun belum dikaruniai anak dengan pernikahannya bersama Siti Sarah. Sehingga karena Siti Sarah tahu suaminya adalah seorang nabi dan Siti Sarah adalah seorang wanita yang solehah, Siti Sarah menyadari itu.
Dan sekali lagi saya tidak ingin bicara soal poligami, tapi saya ingin menceritakan ibrahnya saja bahwa Siti Sarah rela memilihkan seorang wanita yang soleh, yang kebetulan kalau istilah sekarang khodimat, pembantu dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Siti Hajar. Dan kebetulan Siti Hajar dilihat selama ini oleh Siti Sarah sebagai seorang wanita yang solehah, sehingga Siti Sarah mencoba untuk berbicara dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pernyataan saya aja, mungkin bahasanya beda, Bang, gitu ya. Bang, kita ini udah tua, Bang. Engkau seorang nabi dan aku pendampingmu. Kita sampai saat ini belum dikaruniai anak. Bagaimana, Bang, kalau seandainya kita nggak punya anak, siapa yang akan melanjutkan perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu kita perlu punya anak, dan supaya kita punya anak kita harus ikhtiar. Engkau denganku menikah sudah cukup lama, namun tak juga kunjung diberikan anak. Bagaimana kalau engkau, aku minta untuk menikahkan seorang wanita yang soleha yang selama ini kita lihat kesolehaannya, yaitu Siti Hajar. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menerima dengan catatan, menerima untuk menikahi Siti Hajar dengan catatan karena permintaan istrinya, dan mengingat apa yang disampaikan oleh istrinya, kalau kita nggak punya anak, siapa yang akan melanjutkan perjuangan membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atas kesadaran itulah, sekali lagi, Nabi Ibrahim melakukan poligami atas kecintaannya kepada Allah dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar. Nah, di pernikahannya dengan Siti Hajar, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tidak lama setelah pernikahannya dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Meskipun setelah itu ternyata Siti Sarah tidak mandul. Dari Siti Sarah lahir seorang anak yang kelak juga menjadi nabi, namanya Nabi Ishak. Namun saya tidak ingin menceritakan soal poligami, dua-duanya punya anak dan seterusnya. Saya hanya ingin fokus kepada kesetiaan satu keluarga kepada Allah, sehingga rela berkorban demi Allah dan demi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Ibrahim? Di dalam surat As-Saffat ayat 100. Kita akan kupas saja surat As-Saffat ayat 100 sampai 112 lah kira-kira. Kalau ada yang punya Al-Quran atau Al-Quran terjemah di rumah bisa lihat surat As-Saffat ayat 100 hingga 112. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Jadi bukan cuma sekedar anak, ya, tapi anak yang soleh. Kalau sekedar anak, banyak orang dikaruniai anak, banyak orang diberi amanah anak. Tapi untuk punya anak yang soleh tidak mudah ternyata. Apalagi zaman sekarang ya, kakanda semua. Zaman sekarang untuk punya anak yang soleh, ya, bukan soal gampang. Apalagi di zaman digital, ya. Apalagi di zaman digital berat. Nah, Nabi Ibrahim berdoa pada Allah dalam surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh. Nah, ternyata Allah kabulkan tuh. Di ayat 101-nya, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dan keluarganya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Kenapa sangat sabar? Nanti kita lihat bagaimana Nabi Ismail alaihissalam dengan kesabarannya, kesolehannya sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang Nabi Ibrahim punya anak di usia yang sudah sangat senja. Kalau manulai, lansia itu berapa tahun kakanda semua? Kakanda kayaknya udah masuk manulai ya. 60 ke atas ya. Lansia ya. Udah masuk lansia ya.
Yang kakanda yang angkatan 70 nih, saya lihat ada yang muda-muda juga nih, ya. Kakanda juga saya lihat belum tua, ya. Cuman umurnya lebih banyak ya. Ya. Umurnya lebih banyak, belum tua, masih kelihatan lah menurut saya. Setelah dikaruniai anak namanya Ismail, senang luar biasa. Ya, namanya orang sudah tua, udah pantasnya jadi kakek, bahkan udah pantasnya jadi buyut kan. Nabi Ibrahim baru dia karuniai anak di usia 99 tahun. Begitu senangnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kesenangan Nabi Ibrahim, tidak ingin Nabi Ibrahim cintanya dan kesetiaannya luntur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujiannya apa kira-kira? Nah, kita nih, kehidupan kita ini penuh dengan ujian, apalagi kakak-kakak semua ini ya udah kenyang dengan ujian hidup ya, karena usianya udah cukup banyak ya. Lulus SMP aja tahun 70, ujiannya udah banyak. Cuma rata-rata ujian nih, walaupun kakanda mungkin SMA-nya ya jurusannya IPA, tetap ujiannya rata-rata ekonomi ya. Rumah tangga. Ya. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi senang-senangnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah kasih ujian. Disuruh apa Nabi Ibrahim? Tinggalkan anakmu, tinggalkan istrimu. Istrinya baru lahir, anaknya baru dilahirkan. Tinggalinnya di mana? Bukan di Menteng Atas, bukan di Alimun. Ya, kalau di Menteng Atas, di Alimun, ninggalin istri sama anak yang baru lahir ada. Mungkin kalau zaman kita ada mertua, ada orang tua, ada tetangga, ya ada warung, ada pasar. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk tinggalkan anak dan istrimu di tempat yang untuk hidup di sana sangat sulit. Bahkan manusia mungkin untuk bisa bertahan hidup, ya itu kehendak Allah SWT. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ternyata diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya di Bukit Tandus yang sekarang namanya Mekah. Ternyata Mekah dulu adalah bukit atau lembah yang tandus, sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan anak dan istrinya menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Doa Nabi Ibrahim, dan doa Nabi Ibrahim ini terkabul sampai hari ini dan terbukti sampai hari ini. Apa? Waktu itu Mekah tempat yang tandus, Nabi Ibrahim tinggalkan anak sama istrinya sambil berdoa. Apa doanya? Diabadikan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 37. Surat Ibrahim ayat 37. Ini saya pengen interaktif aja sih sebetulnya. Apabila kakak-kakak semua ada yang punya Al-Quran terjemah, coba deh minta tolong nih. Surat Ada. Ibrahim surat ke-14 ayat 37. Minta tolong, siapa yang siap nih? Terjemahnya aja, siapa saja boleh. Atau baca Al-Qurannya juga boleh. Ada yang buka Quran nggak? Ada nggak? Sambilah. Ya. Surat Ibrahim ayat 37. Siapa saja boleh. Sahabat saya satu angkatan juga boleh nih yang sudah masuk nih. Ada yang sudah buka Quran? Iya, ayat berapa ya? Apa? Ayat berapa? Ayat 37. 37 Ibrahim ya? Ya, betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau atau Baitullah. Yang dirahmati ya Tuhan, dan demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka,
dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya. Ya, yang Terima kasih. 38, 37, 38 lanjut apa nggak, Tat? Sudah cukup 37 saja. 37. Ini masih Spandi ini om saya nih. Iya. Apa doa Nabi Ibrahim ketika ninggalin anak sama istrinya di Bukit Tandus? Tersebut tadi dalam terjemah yang dibacakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Rabb, aku tinggalkan anak dan keturunanku atau sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanam-tanaman, nggak ada air, nggak ada kehidupan, cuma lembah sepanjang mata memandang, gurun pasir atau lembah yang tidak ada tanaman, nggak ada tumbuhan. Apa doa Nabi Ibrahim setelah itu? Dia tahu ada anaknya, ada istrinya di situ, ya, dan sulit untuk hidup di situ. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan satu saat tempat itu tempat sholat. Waj'al afidatan nasi tahwi ilahi. Jadikan tempat itu satu saat menjadi tempat yang hati manusia cenderung untuk datang ke tempat itu. Hati manusia siapa yang tidak cenderung, tidak kepengen, tidak rindu, ya, tidak mengimpi-impikan untuk datang ke tempat yang namanya Mekah, yang tatkala itu tempat tandus. Lalu Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, ya Allah, jadikan tempat ini satu saat tempat sholat, dan jadikan tempat ini satu saat tempat yang hati manusia selalu kepengen untuk datang ke tempat itu. Ya. Waj'al afidatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum, dan berikanlah rezeki mereka, orang-orang yang datang ke sana, warzuqhum minas samarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun. Semoga mereka yang datang ke sana jadi orang yang bersyukur. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah umroh, pernah haji pasti sangat bersyukur bisa datang ke sana. Yang udah datang, saya yakin nggak kapok datang ke sana, ya, bahkan pengen datang lagi, balik lagi gitu, ya. Apalagi ada alumni kita yang kalau ada pengajian ngasih door prize umroh, ya, waduh, berharap juga bisa dapat door prize-nya gitu, ya. Mudah-mudahan hari ini ada door prize-nya kali, ya, kalau Bang Jenal. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pergi ninggalin anak sama istrinya. Ini satu sisi soal Nabi Ibrahim yang soleh, ya. Nabi Ibrahim yang disebut Khalilullah, kekasih Allah. Di sisi lain istrinya, rela nggak dia ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tempat kayak begitu? Model zaman istri sekarang ya belum tentu. Tapi sekali lagi, judul kita adalah kesetiaan kepada Allah dan pengorbanan keimanan. Nabi Ibrahim tinggalin anak sama istrinya. Istrinya, Siti Hajar yang solehah itu, bilang, ya, sama Nabi Ibrahim, hadza amara rabbi ya abah, apakah engkau tinggalkan kami di sini karena perintah Allah? Ya, nggak nanya berapa hari abang pergi, berapa bekal yang abang tinggalin, ya, kira-kira pulang bawa oleh-oleh nggak gitu. Kalau Rita Sugiarto kan nggak butuh oleh-oleh, yang penting abang pulang gitu, ya. Nah, Nabi Ibrahim pergi tak kunjung ketahuan kapan akan kembali, sedangkan Siti Hajar ditinggal di tempat yang situasinya lembah, tidak ada tanaman, nggak ada tumbuhan, dan nggak ada kehidupan di situ. Namun Siti Hajar yakin akan pertolongan Allah ketika suaminya pergi atas perintah Allah dan dirinya ikhlas ditinggal oleh suaminya. Apa kata Siti Hajar tatkala itu? Idhab ya Aba, innallaha la yudayyi'una. Pergi suamiku, tinggalkan kami di sini. Aku yakin Allah tidak akan menelantarkan kami di sini. Tuh. Sangat yakin dia, walaupun ditinggal di tempat itu harus survival, tempatnya tandus, nggak mungkin manusia hidup, tapi dia yakin karena Allah yang perintahkan, innallaha la yudayyi'una. Allah pasti nggak akan telantarkan kami di sini. Pergi Nabi Ibrahim dalam waktu yang cukup lama. Siti Hajar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian berat. Kenapa ujian berat? Gimana nggak ujian berat? Ya,
ibunda semua kalau waktu baru ngelahirin enaknya gimana sih? Enaknya di mana, Bunda? Bunda Neneng nih. Dirawat. Dirawat sama orang tua mertua. Semuanya. Nah, dirawat, diladenin ya. Bahkan zaman dulu ibu-ibu yang baru ngelahirin boro-boro lari ya. Pakai apa itu namanya yang panjang tuh, kain panjang, mengkung, ya. Naruhnya di tiang ya, sambil muter kayak film India betul, gitu ya. Betul, Ya, Pak. keliling biar perutnya nggak lebar gitu ya. Langsing ya. Nggak berani tuh macem-macem ya makanannya setelah lahiran ya, sayur bayam gitu ya, sayur katuk ya, biar bisa nyusuin anak gitu katanya. Betul. Nah, Nabi Ismail nggak dapat itu ternyata. Di tempat yang tandus, Siti Hajar air susunya habis. Di tempat tandus, Siti Hajar nggak dapat minuman. Ya, tidak keluar air susunya. Namun sekali lagi Siti Hajar yakin Allah hanya mengujinya. Dan Siti Hajar yakin Allah tidak akan menelantarkannya. Sehingga Siti Hajar juga yakin bahwasanya aku supaya bisa hidup tetap harus berusaha. Dan aku yakin Allah ingin melihat seberapa besar usahaku. Akhirnya Siti Hajar itu berdiri dengan tegar sambil menggendong anak yang baru lahir yang namanya Ismail itu, berdiri di atas bukit Sofa, melihat nun jauh di sana, seolah-olah seperti air dari bukit Sofa, sambil menggendong anak dengan harapan di bukit Sofa berjumpa dengan air yang bisa diminum. Siti Hajar berlari menuju bukit Sofa yang ternyata bukan air tapi fata morgana. Sampai di bukit Sofa ternyata bukan air fata morgana. Kecewakah Siti Hajar? Tidak. Dia yakin Allah pasti cuma mengujiku. Nggak ada ngedumel tuh Siti Hajar. Dia nengok lagi ke bukit Marwah. Dia lihat bukit Marwah dari kejauhan seperti air. Dia lari ke bukit Marwah sambil menggendong bayi yang baru dilahirkannya itu. Sampai di bukit Marwah ternyata fata morgana. Bapak Nugroho, kalau sudah lari ke Sofa, lari ke Marwah, berarti Sofa nggak ada air, Marwah nggak ada air. Kira-kira kalau yang mengalami Bapak Nugroho, Ibu Siti, ya Bu Kamila atau Bu Neneng, udah ke Bukit Sofa nggak ketemu air, ke Bukit Marwah nggak ketemu air, kira-kira balik lagi nggak? Enggak, stres. Nah, Minggu yang udah lain. yakin nggak ada air di sana gitu ya. Yakin tuh nggak ada air sana. Tapi Siti Hajar masih meyakini apa yang dia imani. Kalau aku berusaha, dan ini jadi motivasi buat kita, bahwasanya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Walaupun usaha itu dianggap sia-sia gitu oleh orang yang mungkin melihatnya atau memandangnya, usaha nggak akan pernah mengkhianati hasil. Siti Hajar lari ke Sofa, lari lagi ke Marwah. Dia balik lagi ke Sofa, balik lagi ke Marwah. Diiringi dengan sebuah keyakinan, pasti usaha maksimalku akan membuahkan hasil. Sampai lemes, lemah, lelah, Siti Hajar terbaring di atas pasir, Nabi Ismail di sebelahnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah Siti Hajar lelah dan lemah di dalam berusaha untuk menghidupi anaknya, Nabi Ismail kecil dapat hidayah dari Allah, dapat taufik dari Allah, petunjuk dari Allah untuk ngorek-ngorek pasir. Yang pada akhirnya dari pasir itu keluar mata air Zam-Zam. Mata air Zam-Zam adalah mata air kuasa Allah, mata air berkah dari perjuangan Siti Hajar yang tidak pernah kering hingga hari kiamat. Apalagi ini sekarang, ya, berapa juta jamaah haji yang datang ke sana, berapa kubik air yang diangkut ke Indonesia, ya, nggak pernah berhenti. Habis haji, umroh datang, nggak ada nggak bawa air Zam-Zam,
Ya, nggak bawa air jam-jam. Di sana minum, dibawa pula itu air jam-jam. Berapa banyak air jam-jam setiap hari diangkut, nggak pernah kering. Buah dari apa? Ketaatan kepada Allah. Buah dari apa? Kesetiaan kepada Allah dan pengorbanan demi keimanan kepada Allah. Siti Hajar pun akhirnya bisa minum dari air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu kan bukan sembarang air. Begitu dia minum, air susunya keluar. Nabi Ismail minum ASI. Dari keluarnya air jam-jam yang tadinya burung-burung nggak pernah turun, jadi turun air sumber kehidupan. Kafilah-kafilah yang biasanya hanya berlalu melewati lembah yang namanya Mekah, melihat ada air, berhenti untuk mengambil air. Akhirnya tempat itu, Mekah, menjadi tempat yang ramai dikunjungi orang. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam pulang setelah kurun waktu cukup lama. Kalau lihat beberapa literasi, Nabi Ismail itu usianya udah di atas 10 tahun, kira-kira usia SMP. Ketemu sama orang tua, ketemu Nabi Ibrahim dengan anak yang dicintainya. Ketika mau lahir diminta-minta, ketika sudah lahir disuruh ditinggalkan, ya ketemu tuh. Begitu ketemu, kerinduan yang membuncah tiada tara. Sekian lama tak bisa bertemu anak yang dicintainya. Saat itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekali lagi, Allah masih ingin uji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sebuah ujian. Apa ujiannya? Ketemu, masih mengungkapkan rindu masing-masing. Allah kasih mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa mimpinya? Menyembelih anak kesayangannya. Ini terukir di dalam ayat 103. Ya, surat As-Saffat tadi ya. Falamma, surat As-Saffat ayat 102, mohon maaf. 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka tandur madza tara. Qala ya abatib alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sudah sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, maksudnya itu udah ngerti, udah mulai gede, Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim berkata, mengungkapkan apa yang ada dalam mimpinya itu. Jadi kalau kisah dramatisnya, Nabi Ibrahim habis mimpi, besoknya ambil golok, ya ambil pisau, diasah. Ya, diasah dan nggak berhenti ngasah. Ya, waktunya cukup lama mengasah-ngasah sampai akhirnya anaknya nih, Nabi Ismail nanya, ayah ngasah pisau nggak berhenti untuk apa ayah? Ini menggambarkan sebuah kewajiban syariat ketika akan melakukan penyembelihan, pisaunya harus tajam. Nabi Ibrahim itu mengasah pisau tak kenal henti sambil merenung, karena yang akan dikorbankan adalah anaknya. Di satu sisi dia harus setia kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di satu sisi dia harus mengorbankan anaknya. Baru lahir ditinggal, sudah ketemu disuruh sembelih. Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh anaknya, wahai ayah, sedang apa ayah? Nabi Ibrahim menceritakan seperti yang tertulis dalam surat As-Saffat ayat 102. Ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka pandur madza taro. Wahai anakku, semalam ayahmu mimpi menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Ayah nanya sama anak, bagaimana pendapatmu anakku?
luar biasa nih anaknya nih. Saya ingin sampaikan ya, hasil didikan siapa tuh? Nabi Ismail. Hah? Hasil didikan siapa tuh? Siti Hajar. Hasil didikan Siti Hajar kan. Nabi Ismail begitu lahir ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Yang ada hanya Siti Hajar, seorang wanita yang soleha, yang tegar dan mendidik anaknya hingga suaminya pulang. Dan Nabi Ismail tumbuh menjadi seorang anak yang soleh. Begitu diceritakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ini arabil manam ani atbauka pandur madatar. Wahai anakku, ayahmu mimpi di malam hari sedang menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Wah, kira-kira kalau anak kita kasih tahu mimpi kayak gitu gimana? Bapak gila. Bapak gila ya. Bapak gila ya. Saya berapa waktu yang lalu ngisi dengan materi yang sama. Ada ibu-ibu nanya begini, Pak Ustadz, saya ngimpi apa Bu? Suami saya kawin lagi. Itu menurut Pak Ustadz gimana? Ya saya bilang, saya mana tahu, ngimpi yang ngimpi kan ibu. Tapi kalau saya bilang, kalau mimpi para nabi biasanya itu syar'i, perintah dari Allah. Tapi kalau ngimpi kita orang biasa itu biasanya bunga tidur. Kalau ngimpinya baik, ucapkan alhamdulillah, menolehlah ke sebelah kanan. Kalau mimpinya buruk, beristighfarlah, menoleh ke sebelah kiri, lalu berludah ke sebelah kiri. Cuma ibu pastiin dulu suaminya ada di sebelah kiri nggak? Gitu. Nah kalau mimpi kita ya bunga tidur, tapi mimpi Nabi syariat. Begitu Nabi menceritakan tentang mimpinya itu kepada anaknya langsung dengan tegas. Ya, seorang anak yang soleh dengan tegas mengatakan, Qala ya abatib al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukanlah ayah, sembelih aku ayah, seperti apa yang ada dalam mimpimu ayah. Mudah-mudahan aku dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya yang bersabar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bukan cuma sekedar ngomong, dibuktiin. Pergi ke sebuah tempat, Nabi Ismail siap, terbaring, Nabi Ibrahim menghunuskan pisaunya, siap melakukan penyembelihan, udah istilahnya udah tinggal berdoa, Bismillah, Allahu Akbar, Nabi Ismail selesai usianya, selesai hidupnya. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih Nabi Ismail? Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 103? Falamma aslama wa talahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya Ismail di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah menyembelihnya. Ya, di ayat 104 Allah berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, hei Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya, ayat 105. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu sebagai perintah dariku. Sungguh demikian kami memberi balasan kepadamu. Ya, karena kamu telah berbuat yang terbaik. Inna hadalah wal bala'ul mubin. Wahai Ibrahim, ketahuilah ini cuma ujian buatmu. Ya. Cuma ujian buatmu. Wa padainahu bidzibhin azim. Kami ganti Ismail. Dipanggil Nabi Ibrahim, datang malaikat bawa seekor kambing atau bawa seekor gibas yang bulunya putih, bagus, ya, yang disebut dalam Al-Quran bidzibhin azim, seekor sembelihan yang besar. Ya, subhanallah, Nabi Ismail tidak jadi disembelih meskipun Nabi Ibrahim sudah siap. Pokoknya kalau untuk Allah apapun aku korbankan, termasuk keluarga.
Untuk kecintaanku kepada Allah, apapun aku berikan kepadamu ya Allah. Kita juga kan sebetulnya prinsipnya sama, kita punya janji begitu sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sungguhnya inna sholati, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untukmu. Kan sama juga dengan Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dirinya aslamtu, saya siap li rabbil alamin. Aslamtu, berserah diri, siap tunduk, siap patuh kepada semua perintahmu rabbil alamin. Ya, termasuk disuruh nyembeli anaknya, siap. Ya. Namun ternyata Allah berkenan lain. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini cuma ujian buat aku selamatkan Ismail, dan aku jadikan Ismail sebagai cerita dan kisah yang tidak pernah bisa dilupakan oleh manusia. Di ayat selanjutnya, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim. Nah, ini yang namanya kurban itu pengabadian dari Allah. Ya. Wa tarakna alaihi fil akhirin, aku abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang hadir ada di waktu yang kemudian sampai akhir hari kiamat nanti. Ya, salamun ala Ibrahim, selamat dan sejahtera bagi Ibrahim. Bahkan bukan cuma Ibrahim, keluarga Ibrahim. Kita kalau sholat, ya di tasyahud kita tuh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita sebut Nabi Muhammad sebagai Nabi kita sebut nama Nabi Ibrahim dan juga keluarganya sebagai ayah, bapak dari para Nabi dan Rasul yang digelari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Khalilullah. Masya Allah, pelajarannya bagi kita, kakanda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, tunjukkan sejauh mana cinta kita kepada Allah. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu aman wahum la yuftan. Apakah kamu dibiarkan mengaku begitu saja beriman padahal kamu belum diuji? Kalau Nabi Ibrahim ujiannya berat-berat, kalau kita ujiannya nggak terlalu berat, cuman kadang-kadang kita merasa ujian yang Allah berikan kepada kita lebih berat dari orang lain. Kadang-kadang orang punya masalah, merasa dirinya masalahnya lebih besar dari masalah orang lain, sehingga tingkat kesabaran kita ya kadang-kadang membuat iman kita merosot. Padahal ujian itu sesungguhnya untuk supaya kita naik kelas. Nah, ujian yang Allah berikan kepada kita di hari raya Idul Adha ini, siapkah kita mengorbankan sebagian kecil dari harta yang Allah berikan untuk melakukan syariat kurban? Kurban itu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukumnya di beberapa literatur, di beberapa hukum fikih, di beberapa mazhab ada beda-beda tuh. Ada yang mengatakan wajib, Imam Maliki. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Ada yang mengatakan wajib bagi orang yang bernazar. Jadi nanti saya kalau dapat rezeki saya mau korban. Begitu dapat rezeki dia lupa nih nggak berkorban, dosa dia. Karena kurban bagi dia menjadi wajib. Ada orang yang punya kelebihan harta, dia nggak berkorban. Ya, hukum baginya memang sunnah muakkadah, tapi karena dia kelebihan harta, dia nggak berkorban. Nabi mengatakan, man wajada sa'atan wala yudhahi fala yaqrabanna musalla. Barang siapa punya keluasan rezeki untuk berkorban, tapi dia nggak berkorban, jangan dekati tempat sholat kan. Apa hubungannya sholat dengan kurban? Ternyata di dalam surat Al-Kautsar Allah sebutkan, ya, sholat dan kurban itu adalah dua bentuk rasa syukur kepada Allah. Inna a'tayna kal kautsar washolli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Betul nggak, kakanda? Nggak bisa dihitung tuh nikmat Allah. Ya, nikmat kesehatan sampai sekarang, nikmat hidup sampai sekarang, nikmat dua mata yang bisa melihat, nikmat dua telinga yang bisa mendengar, nikmat dua kaki yang bisa berjalan, nikmat bisa hidup sampai sekarang, ya itu luar biasa. Ya, maka sebagai bentuk rasa syukur, maka sholatlah. Jadi orang yang nggak sholat nggak bersyukur dia.
wanhar, dan berkurbanlah. Orang yang nggak berkurban nggak bersyukur. Kalau dia mampu nggak berkurban, dia nggak bersyukur. Nggak bersyukur terhadap apa? Terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada. Mohon maaf kakanda semua, ada orang nggak mampu berkorban. Katanya nggak mampu berkorban. Tapi mohon maaf nih sebelumnya, ngerokoknya sehari 2 bungkus. Ya. Sebungkus berapa itu kira-kira, saya betul nggak ngerokok jadi nggak tahu. Ya taruhlah 25.000 lah. Ya sehari 25.000 buat ngerokok. Sementara dia tiap tahun nggak pernah korban. Padahal korban itu 10.000 ya setiap hari kali setahun itu sudah bisa beli 1 ekor kambing atau patungan 1 ekor sapi. Ya bisa itu. Ya kadang-kadang kita untuk sesuatu kita paksa-paksain. Anak nggak punya HP, minta HP kita beli. Ya kita bilang belum ada duit, anaknya ngerengek, kita pinjemin. Kita cari gimana caranya biar bisa punya. Ya segala ini itu kadang-kadang kita paksain, kita bisa. Tapi untuk sesuatu yang menjadi bentuk kesetiaan kita kepada Allah, kita nggak lakukan. Ya mudah-mudahan ayahanda, kakanda semua ya diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tahun ini bisa berkurban. Amin. Ya. Jadi kurban itu adalah bentuk kesetiaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya setahun sekali, bukan seumur hidup sekali. Kalau yang seumur hidup sekali, akikah. Ya, akikah itu seumur hidup sekali. Kurban setiap bulan Zulhijjah, maka bagi yang memiliki kemampuan dia disunah muakkadkan untuk berkurban. Ya mudah-mudahan sekali lagi kakanda semua diberikan keluasan rezeki untuk berkorban di tahun ini dan menunjukkan kesetiaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saya cukupkan, masih ada waktu 5 menit. Kalau ada yang ingin tanya, kalau saya habisin semua nanti kita nggak sempat ngobrol ya, nggak sempat diskusi. Terima kasih. Nasrul minallah fatun qarib, fastabiqul khairat wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada kakak semua jika saya dan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini masih ada waktu 5 menit ya. Monggo, dan kali ada dari Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu. Ya, tadi menarik sekali masalah keimanan Ibrahim, juga Siti Sarat, juga Ismail, luar biasa. Monggo Bapak Ibu silakan ditanyakan. ya bagaimana Anda semua? Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari angkatan 83, mau tanya Ustaz. Ini kan sekarang ini lagi viral nih antara penentuan Arafah gitu Ustaz. Sebetulnya kita kalau puasa Arafah itu dasarnya mengikuti wukuf atau mengikuti mengikuti hari 9 Zulhijjah di lingkungan masing-masing, Ustaz. Mohon arahannya, Ustaz. Ya, baik. 9 Zulhijjah ya, puasa di Arafah ya, harus dilakukan dan hanya dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu pertama. Yang kedua, ya, 9 Zulhijjah bisa sama di satu daerah, bisa beda di satu daerah. Ya. Jadi, kalau seandainya ada saudara-saudara kita yang melaksanakan wukuf di Arafah, ya, itu mereka sedang berhaji di tanggal tersebut. Maka di saat 9 Zulhijjah mereka melaksanakan wukuf di Arafah, dan ketika di tempat lain sama di tanggal 9 Zulhijjah maka dia harus berpuasa dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui bahwasanya 9 Zulhijjah terjadi sebelum pelaksanaan ibadah haji. Ya. Puasa Arafah dilaksanakan oleh Nabi pun ya sejak sebelum pelaksanaan ibadah haji. Ini perlu diketahui. Sehingga puasa Arafah sebetulnya tidak tergantung kepada berkumpulnya saudara-saudara kita di Arafah.
Karena apa? Antara Mekah dengan Indonesia, dengan daerah-daerah atau negara lain ada perbedaan matla. Ya, bisa jadi perbedaan hitungan di dalam istilah ru'yatul hilal, bisa dilihat apa bulannya antara di Indonesia dengan di Timur Tengah tidaklah sama. Begitu pula dalam soal hisab. Hisab itu kan hitungan. Contoh yang organisasi yang selalu melaksanakan hisab, ya Muhammadiyah misalnya. Muhammadiyah sudah menghitung, ya berdasarkan hisab wujudul hilal. Ya, Lebaran tahun ini, Lebaran tahun besok, Lebaran tahun besok berikutnya, sampai 5 tahun yang akan datang itu bisa dihitung berdasarkan ilmu hisab wujudul hilal. Sehingga tanggal 9 pun sudah dihitung bahwa tanggal 9 jatuhnya pada, kalau saya ya berpendapat pada hari ini, maka kita berpuasa di hari ini. Bagi yang merayakan hari raya ya pada hari ini, ya karena kemarin sudah 9 Zulhijjah, bagi yang perbedaan matla dengan Indonesia, diantaranya Saudi dan Timur Tengah pada umumnya mereka berhari raya di hari ini. Kita hari rayanya kapan? Ya besok, karena hari ini menurut hisab wujudul hilal kita masih di tanggal 9. Jadi saya sampaikan bahwasanya Lebaran haji ya di Mekah dengan di Indonesia tidak bergantung kepada wukuf di Arafah. Kalau Indonesia tidak tergantung wukuf di Arafah. Kalau yang sedang melakukan ibadah haji tergantung kapan dia wukuf di Arafah. Kalau di Indonesia dia sesuai dengan yang biasa dilakukan di Indonesia, yaitu dengan 2 metode penentuan, bisa ru'yatul hilal atau bisa hisab wujudul hilal, ya dengan cara menghitung. Dua-duanya bisa dikatakan akurat, ya, dan akurasinya bisa dipertanggungjawabkan. Yang menetapkan atau yang menentukan adalah para ulama yang memiliki kapasitas di bidangnya. Contoh misalkan hisab itu artinya hitungan. Ya, kita sampai hari ini dan dunia sampai hari ini meyakini hisab. Kenapa saya bilang meyakini hisab? Sampai sekarang kita sholat zuhur pakai jam kok, nggak ngeliat matahari lagi. Ya, pakai jam kan? Termasuk di bulan Ramadan, walaupun ada perbedaan penentuan bulan Ramadan, ada yang ru'yatul hilal, lihat dulu hilal, ada yang hisab wujudul hilal, tapi tetap begitu imsak, begitu maghrib, ya saat buka puasa, yang dipakai apa? Hisab. Dan kita percaya bahwasanya maghrib jam sekian. Nah, ya kurang dari yang dihitungkan, misalkan jam 6 lewat 1 maghrib. Kita jam 6 kurang 2 menit nggak berani buka puasa. Kenapa? Karena kita meyakini metode hisab tadi. Hisab itu artinya hitungan. Ya, zuhur hari Senin adalah jam sekian. Zuhur hari Selasa adalah jam sekian. Itu metode yang digunakan adalah metode hisab. Dan kita mempercayai itu. Termasuk kita puasa sekarang di 9 Zulhijjah karena kita yakin terhadap hitungan yang telah dihitung oleh para ulama, ya, yang mereka memiliki kapasitas untuk berijtihad. Sehingga kalau dilihat sekarang di Indonesia umumnya mengambil ketetapan bahwasanya hari ini 9 Zulhijjah. Meskipun ada di antara saudara kita yang mengambil pendapat kalau sana wukuf di Arafah berarti kita sudah berlebaran di hari ini. Ya. Ustaz, boleh, makasih Ustaz penjelasannya. Yep. Cuman ada satu yang jadi agak konflik gitu ya. Konfliknya begini, di satu sisi bahwa kalau dilihat dari ukuran waktu, kita kan lebih dulu 4 jam dari Saudi, gitu loh. Jadi artinya bahwa sesungguhnya kalau di keseharian kita, yang nggak kita pungkiri juga gitu loh, bahwa Indonesia itu 4 jam dari Saudi lebih dulu gitu loh. Tapi sekarang yang jadi masalah, kita sehari atau 24 jam setelah Saudi dulu baru kita, kan gitu. Nah itu gimana? Satu sisi kita ngelihatnya bahwa kita ikutin
waktu 4 jam setelah Saudi, tapi sisi lain pun jadi kita lebih dulu Saudi 24 jam gitu loh. Itu gimana Ustaz? Maaf ya kan, bukan maksudnya masalah. Gini, saya kan bukan ahli hisab, bukan ahli ru'yat. Ya, yang di sini juga kan nggak ada ahli hisab dan ahli ru'yat. Pemerintah ya sebagai khadimul umat, pelayan umat, dia punya ulama. Ya, punya namanya Majelis Ulama Indonesia. NU punya orang ahli falakiyah. Ya, dan nggak mungkin dia berdusta hanya untuk soal lebaran. Ya, dalam urusan falakiyah, penetapan itu baik penetapan Ramadan, penetapan hari Idul Fitri, Idul Adha dan lain-lain. Dan saya meyakini tidak mungkin dia berdusta demi hal yang sepele. Termasuk Muhammadiyah, dia juga punya ulama yang memiliki kapasitas untuk menetapkan berdasarkan hasil musyawarah, dan hasil musyawarah itu berdasarkan ilmu keagamaan yang dimiliki dalam soal falakiyah dan dalam ilmu hisabiah, penentuan tanggal. Sehingga ketika kita lihat seluruh ulama ya mayoritas ya menetapkan tanggal, saat ini ada tanggal 9, kita ini cuma makmum. Saya makmum, Bapak Ibu makmum, Pak Sudiharjo makmum, Pak Sudiharjo makmum. Nah, kalau ulama dia menetapkan nih, misalkan apa yang ditetapkan itu kan disebut ijtihad. Ya, dalam soal ijtihad Nabi bersabda, jika ijtihad para ulama ini benar, maka dia akan mendapatkan pahala 2. Ya. Jika ijtihad para ulama ini salah, dia tetap mendapatkan pahala, tidak berdosa. Dia dapat pahala 1. Nah, kita laisa beban. Enggak ada beban. Kita mau ikut yang ulama yang A, ulama yang B, selama ulama itu memutuskan segala sesuatu berdasarkan ilmu, kita cuma tinggal ngikut ya. Karena kalau kita kekeh dengan logika kita begini Ustaz, logika kita begitu Ustaz gitu kan, maka kita nggak akan selesai ya. Betul. Yang kita yakini saja, misalkan Pak Sudiharjo meyakini sana udah di Arafah ya, maka kita udah nggak boleh puasa karena hari ini hari raya. Misalkan Al Azhar sekarang hari ini nih hari raya di Al Azhar nih. Ya karena dia mengikuti tadi di Mekah sudah wukuf, harusnya kita udah lebaran duluan lah istilahnya dibanding dengan ketetapan yang umum gitu ya. Ya nggak masalah juga karena al-ikhtilafu ummati ar-rahmah. Ikhtilaf dalam urusan agama ini adalah rahmat selama tidak saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan, karena kita sudah biasa dengan perbedaan gitu ya. Kita sudah biasa dengan perbedaan, sehingga saya sampaikan di sini, lakukan apa yang kita yakin dan yakinkan bahwa yang kita ikuti ya, tidak berdosa, akan tapi tetap dapat pahala. Yang bertanggung jawab untuk menetapkan, yang bertanggung jawab untuk masalah umat adalah para ulama. Demikian. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Ustadz Ridwan, waktunya juga lah yang membuat kita ini harus berpisah gitu ya. Moga Pak Ustadz minta doanya nih. Doa Ustadz. Bang Nuk, boleh Ya. tanya satu lagi Bang. Waktunya sudah jam 7:07 nih. Harus. Gimana Pak Ustadz? Masih Silakan mau aja, silakan. Ya monggo Pak, silakan. Satu aja ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kunarto dari angkatan 89. Ini Ustadz, saya mau tanya, kalau sapi kurban boleh lebih dari 1 orang, itu Ya. dibacain itu sama yang motong si bulan dan si bulan. Kalau kambing bisa nggak lebih dari 1 orang Ustadz? Ya, Misalkan ya. Bang Nugroho dan keluarga gitu, kan berarti Ya. lebih dari 1 orang.
Boleh nggak tuh Ustaz? Ya. Nah, ini kembali kepada masalah khilafiyah ya. Ada hadis Nabi yang mengatakan, nih awalnya nih, awal perbedaan pendapat ini berdasarkan hadis Nabi. Ini kurbanku dan ini untuk keluargaku. Ya. Berdasar itu ada sebagian kecil ulama yang berpendapat bahwa kurban satu kambing boleh untuk satu keluarga. Namun ada juga hadis Nabi yang mengatakan begini, bukan ini untukku, ini untuk keluargaku, tapi ini untukku dan ini untuk umatku. Kalau dipahami secara linear, ini untukku, ini untuk umatku, berarti satu kambing cukup untuk seluruh umat Nabi kan gitu. Satu kambing cukup untuk satu keluarga. Nah, oleh karena itu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu, inti daripada kurban, lihat kalimatnya. Ini untukku. Jadi yang utamanya adalah yang untukku itu. Dan ini untuk keluargaku. Ketika Nabi mengatakan seperti itu untuk mengakomodir orang-orang yang tidak memiliki kemampuan seperti orang lain yang setiap kepala keluarganya, setiap anggota keluarganya dikurbankan pada saat itu. Ya, mengakomodir itu. Sehingga Nabi menyampaikan itu. Ini untukku dan ini untuk umatku. Ada juga ulama yang berpendapat, namun pendapat ini menurut saya mengkhawatirkan. Karena ada orang yang sampai akhirnya mengambil ini untukku dan ini untuk umatku. Berarti kalau saya nggak korban nggak masalah dong. Karena Nabi sudah berkorban, lalu ini untukku, ini untuk umatku. Nah, namun saya ingin sampaikan juga bahwasanya kurban adalah ibadah tahunan yang bisa dilakukan setiap bulan Dzulhijjah pada saat tanggal 10, 11, 12, dan 13. Ya. Dan bukan ibadah seumur hidup sekali. Sehingga kalaupun misalkan hari ini Kunarto Abu Hurairah ya. Kenapa saya bilang Abu Hurairah lagi ngurus kucing dia? Kucing ya. Kucing. Jadi kalaupun misalkan ada yang Nabi mengatakan itu, ini untukku, ini untuk umatku, ini untukku, ini untuk keluargaku, tidak menutup kemungkinan di tahun depan ya, hari ini misalkan saya sebagai kepala keluarga, saya berkorban, ini untukku, ini untuk keluargaku misalkan, atau cukup dengan nama saya juga boleh. Tahun depan ternyata anak saya yang mampu, saya tahun ini misalkan tidak korban, anak saya yang korban, besoknya lagi anak yang satu lagi yang korban. Atau kalau rizkinya luas ya, satu sapi satu orang aja boleh ya. Satu orang 10 sapi boleh. Satu orang karena dia mampu ya, atau dia lagi nyalek ya, satu orang 100 kambing sebar kemana-mana ya boleh juga. Tapi kalau niat korban bukan karena Allah, tentunya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Bang Kunarto. Siap, Pak Ustaz. Ya, Pak Ustaz. Banyak. Terus kalau belum kita belum Mohon didoain. kita belum Mohon doanya. belum akikah boleh kurban nggak nih Pak Ustaz? Ya, Aduh. Kita belum akikah, tapi Ya. ini waktunya kurban, gimana tuh? Ya. Mau kurban Nah, ini gimana? juga. Atau akikah? sama. Ini yang ditanyakan ini semua masalah hilafiyah. Ada kasus begini. Ada orang bawa kambing untuk dikorbankan. Datanglah dia ke masjid atau datanglah dia ke musola. Tiba-tiba pengurus masjid atau pengurus musola nanya, kamu udah akikah belum? Gitu ya. Belum. Ya. Kok belum akikah korban? Korban akikah aja dulu. Nah, saya mengatakan tadi bahwasanya akikah itu adalah ibadah ya sunnah yang dilakukan seumur hidup cukup satu kali. Dan setiap ibadah itu sebetulnya sohehnya ibadah ya jika dia dilakukan pada waktunya. Ya, contoh akikah, saya mau tanya aja nih, akikah itu sebetulnya kewajiban orang tua terhadap anak atau kewajiban anak terhadap dirinya sendiri? Orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak. Kalau merujuk kepada hadis Nabi soal akikah nih ya, yang soheh, kita cerita yang soheh. Akikah yang soheh adalah ketika seorang satu keluarga
dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, maka disunahkan oleh Rasulullah SAW setelah usia anaknya 1 minggu, 7 hari. Maka bagi orang tuanya disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan akikah, ya, memberi nama dan mencukur rambut anaknya. Itu riwayat yang sahihnya seperti itu, ya. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak yang dia dilaksanakan seumur hidup cukup 1 kali. Yang udah pernah akikah nggak perlu akikah lagi. Tetapi apakah yang belum akikah, ya, sampai dia usianya remaja atau dewasa atau mungkin tua, apakah dia tidak boleh kurban? Dia boleh kurban. Karena waktunya adalah waktu kurban, saya menyarankan kurban saja dulu. Ya. Kalau mau akikah, bebas waktunya. Ya. Kalaupun ketetapan yang sunnah 7 hari. Cuma kan ada juga orang yang saya belum akikah, saya mau akikah. Pilih waktu di luar daripada kegiatan kurban. Namun ada juga ulama yang berpendapat niatnya 2, niat akikah sekaligus korban. Ada juga yang mengatakan korban, dengerin dulu, saya lanjutin dulu. Ada yang mengatakan kalau begitu akikahnya nggak usah, korbannya nggak usah, akikah dulu. Itu menurut saya kurang tepat karena waktu kita adalah waktunya berkorban, bukan waktunya akikah. Waktu yang afdal untuk akikah itu waktu kita bayi dan kewajibannya jatuh kepada orang tua. Apakah ketika kita sanggup untuk mengakikahkan diri sendiri dibolehkan? Boleh, silahkan, ya, niatkan kepada Allah, ya Allah saya akikah. Tapi menurut hemat saya jangan memilih waktu pada saat kita berkorban. Nah, boleh atau tidak gitu ya. Nah, ini juga ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Termasuk niat puasa ini nih, puasa Asyura. Nah, ibu-ibu, saya pasti punya utang Pak Ustadz gitu ya. Utang apa? Utang Ramadan. Boleh nggak sih sekalian bayar utang? Ulama berbeda pendapat soal ini. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Namun menurut hemat saya, kesannya curang. Kesannya curang. Kalau puasa Ramadan kita berhutang. Kalau Ramadan bulan puasa kita berhutang, maka kita harus bayar hutang kan? Harus bayar hutang. Sedangkan ibadah puasa sunnah itu sunnah. Jadi kalau ibaratnya hutang, ya bayar dulu hutangnya kan gitu. Ya, bayar dulu, jangan nabung dulu kan gitu kan. Ya, bayar hutang belum dinabung gitu. Jadi menurut hemat saya ya lebih cocok kalau menurut pendapat saya ya laksanakan akikah di lain waktu kalau memang belum melaksanakan akikah. Untuk hari ini hari raya Idul Adha di tanggal 10, 11, 12 dan 13 silahkan laksanakan kegiatan kurban. Itu ya, Bang Kunarta. Siap. Makasih Ustaz. Yuk. Makasih Bang. Kita Ustaz. Ya, sama-sama. Langsung doanya Ustaz. Oh, baik. Ya. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua kita senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, terutama kakak-kakak semua. Ya, semoga sehat selalu, panjang umur dan tetap semangat melaksanakan ibadah kepada Allah, berkah hidup dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Amin. Astagfirullahaladzim wa lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa indal hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina batilan batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina syarra zalimin. Allahumma inna salimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin.
Allahumma ansur ikhwana wal mujahidin fi Palestina wal Masjidil Aqsa ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Alhamdulillah, Rabbal akhirnya sudah cukup ya pertemuan kita pada kesempatan hari ini ya. Alhamdulillah Pak Ridwan sudah menyampaikan begitu banyak mengenai kurban dan segala macam yang berkaitan dengan itu. Kita akhiri pertemuan kita Pak ya. Mari kita tutup dengan qaul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Ustaz. wabarakatuh. Makasih Pak. Ketemu lagi kesempatan depan ya. Ya Allah. Ketemu lagi Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Ustaz. Makasih Ya. Bang Nugroho. Makasih semuanya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz. Salam. Betul, Pak Ustaz. Salam. Terima Ya. kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Untuk Salam.